Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sinta Ruhmana, mahasiswi PPG Guru Tertentu Universitas Negeri Semarang, tahap 2 tahun 2025. Asal sekolah saya SMK Al-Islah Kota Cilegon, Provinsi Banten. Nomor induk mahasiswa saya 2598 026 198. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian kelas 10 dengan judul Penggolongan Obat Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wih, semangat ya, walaupun udah siang hari ini ya. Tapi kalian semua masih tetap on, masih tetap semangat mengikuti pembelajaran Ibu. Oke ya, sebelum melakukan pembelajaran, karena kita sudah diberikan kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran hari ini, sebaiknya kita memanjatkan puji syukur kita dengan berdoa. Yuk, KM-nya siapa? Saya, Bu. Haikal. Ya, Haikal tolong siapkan untuk berdoa. Ya. Bapak Ibu siap. Sebelum belajar atau baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fungsinya kita berdoa itu adalah kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan, masih bisa duduk di sini bersama dengan teman-teman kalian, masih bisa mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran farmasi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu pengen tahu dulu nih keadaan kalian, apakah semuanya hadir atau tidak? Ya, nanti Ibu absen masing-masing satu persatu ya. Acungkan tangannya. Sebentar ya, Ibu absen dulu. Oke. Anissa Ramadhani. Hadir. Oke. Aurin. Hadir. Dea Mei Yuliani. Hadir. Oke. Destianis. Hadir. Ya. Melati Putri Anggraini. Hadir. Muhammad Haikal. Hadir. Mutia Pratiwi. Hadir. Naufal Lutfiansa. Hadir. Nurul Zakia. Hadir. Revina. Hadir. Sila Rianti. Iya, oke. Safitri. Hadir. Oke. Sofia Latifa. Hadir. Oh iya. Yupi Fitri Humairah. Hadir. Zakia. Hadir. Yuni Zakia. Hadir, Bu. Sakit apa nak? Tapi beneran sakit. Oh sakit. Udah ada surat dokternya? Udah Di mana? di meja itu. Oh iya. Kalau tidak salah kemarin itu kabarnya demam ya. Jadi buat kalian semuanya, karena ini cuaca sangat panas ya, harus banyak-banyak minum air putih supaya apa? Supaya kita tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi bisa demam loh ya, bisa demam, bisa sakit kepala karena memang cuacanya lagi ekstrim ya. Harus jaga kesehatan supaya kita masih bisa ikuti pembelajaran. Kan kalau sehari aja tidak masuk itu sangat sayang ya nak ya. Ya gitu ya. Baik, nah sebelumnya itu ya, sebelum melakukan pembelajaran tadi kita sudah absen. Tadi Ibu pengen lihat dulu kebersihan kelas kalian. Coba kalian cek masing-masing kanan kiri kalian masih ada sampah atau enggak. Sudah? Ya. Udah piket ya? Tadi piket kan semuanya? Nah, kan jadi kelasnya bersih karena kita adalah tenaga kesehatan, jadi harus menjunjung tinggi kebersihan. Oke, masih tetap semangat ya? Oke, sebelum itu ya, supaya makin semangat lagi, Ibu pengen menyanyikan lagu nasionalisme untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, negara
Indonesia. Yuk, semuanya berdiri. Dirjennya siapa? Oh ya udah, Aurin. Aurin silakan maju ke depan. Bisa ya semua nyanyi ya? Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, damailah jiwa nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta tanah air kita kepada negara kita Republik Indonesia. Ya, itu sangat penting karena kecintaan tanah air kita, karena kita menjadi warga negara yang baik. Ya, nah untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ya. Ibu sih nah, Ibu akan menerangkan materi sebelumnya tentang penggolongan obat. Ya, minggu lalu kita sudah berdiskusi, kita sudah membuat kelompok untuk materi-materi yang ada di sini, ya. Sebelumnya kan minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang penggolongan obat. Yang pertama itu A, menurut kegunaannya. Penggolongan obat menurut kegunaannya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama sebagai untuk menyembuhkan ya, sebagai terapetik, menyembuhkan ya. Siapa lagi yang kedua? Yang kemarin minggu lalu mencegah, betul, mencegah terjadinya timbulnya penyakit. Yang ketiga sebagai diagnosa. Ya, diingat-ingat kembali ya. Jadi yang pertama itu menurut kegunaannya untuk menyembuhkan. Contohnya apa? Kalau ada yang sakit, misalnya, kalau ada demam obatnya apa ya? Paracetamol. Jadi tujuannya untuk apa tuh paracetamol? Nah, betul, untuk menyembuhkan penyakit. Kalau sakit gigi tujuannya untuk apa? Menyembuhkan juga sakit gigi. Kasih apa dia? Asam mefenamat ya gitu, untuk menyembuhkan. Kemudian untuk mencegah, misalnya nih ada yang alergi ya. Alergi, gatal-gatal
Ya, kalau misalnya kalau Bu, saya kalau misalnya makan udang itu pasti gatal-gatal, Bu. Caranya gimana? Oh, kita mencegahnya dengan minum obat antihistamin, ya kan ya, supaya tidak terjadinya alergi, ya kan. Jadi dia minum obat dulu, atau enggak vitamin, ya, vitamin. Misalnya, Bu, saya pengen cantik, pengen glowing, kulitnya pengen moist, Bu, ya. Minum apa ya, Bu, ya? Minum vitamin suplemen, antioksidan, vitamin C, vitamin E. Nah, itu sebagai antioksidan. Supaya apa? Supaya glowing, supaya cantik. Wajar, karena penampilan nomor 1. Kalau enak dilihat kan enak ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua, menurut cara penggunaannya. Menurut cara penggunaannya itu istilahnya penggunaannya itu ada ya, lanjut ke menurut sediaannya ya, menurut sediaannya itu bentuk sediaannya ya. Kalau cara penggunaannya itu secara oral sama topikal, secara oral sama topikal ya. Suaranya dong, katanya udah semangat ya, kok lemes ya. Oral sama topikal. Kalau oral itu medicamentum et usum internum. Jadi obat yang masuk ke dalam pencernaan, melewati pencernaan, atau obat dalam. Etiketnya warna apa ya? Putih ya. Yang tahu putih, Bu. Jangan putih, Bu. Jangan ragu-ragu ya. Padahal mah udah tahu tapi kok ragu ya. Nah, kemudian medicamentum et usum externum. Pemakaian luar atau pemakaian topikal, yaitu. Jadi ada 2. Nah, kemudian menurut bentuk sediaannya, ya. Ayo, siapa yang tahu bentuk sediaannya? Menurut bentuk sediaan ada apa? Apa saja? Tablet, apa lagi? Pil, kapsul, apa lagi? Sirup, supositori, apa lagi yang di sini? Apa lagi? Obat luar, Pasta, apa lagi? Krim, apa lagi? Gel. Nah, kan masih pada ingat kan? Jadi harus ditanya dulu ya. Itu menurut bentuk sediaannya tadi ya. Ada menurut kegunaan. Nah, ya untuk hari ini tujuan pembelajaran, karena kita tadi sudah mengetahui penggolongan obat berdasarkan tadi kegunaannya. Apalagi tadi? Cara penggunaannya sama bentuk sediaannya. Bagus. Nah, yang keempat ini ada penggolongan obat berdasarkan undang-undang kesehatan. Nah, ini ya, ini materi pembelajaran hari ini yang memang harus kita pelajarin, yaitu poin keempat dari penggolongan obat. Jadi ada 1, 2, 3 dan ini poin keempatnya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran masuk lebih dalam ya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa sih? Ya kan ya? Di sini tujuan pembelajarannya apa? Untuk apa nih kita belajar memahami penggolongan obat tentang obat-obatan ya? Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan undang-undang kesehatannya. Yang pertama itu memahami macam-macam penggolongan obat ya. Harus memahami dulu macam-macam penggolongan obatnya ya. Kan kalian pernah lihat tuh kotak obat tuh suka ada warna-warna, ada hijau, merah, ya kan ya, biru dan lain-lain ya itu. Nah, kemudian ini macam-macam penggolongan obat. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri atau keterangan logo pada golongan obat. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Itu kita harus tahu dan itulah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian juga mampu mengelompokkan obat sesuai dengan golongannya. Ya, obat juga punya golongan. Ya, golongannya nanti apa ya? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan dan akan kita pelajari hari ini. Ya, oke. Sebelum melakukan pembelajaran, karena kalian lemas, iya bukan udah siang. Ya, kita melakukan ice breaking dulu. Oke, semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
Oke, semangat buat kita. Tar dulu. Sebelah kiri masih lemas. Kita kasih semangat dulu ya. Ya, oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, semangat buat 10 formasi ya. Nah, tadi ice breaking udah semangat belum nih? Nah, kalau misalnya sudah semangat, Ibu pengen adanya kesepakatan kelas dulu sebelum melakukan pembelajaran. Kesepakatan kelas nih ya. Yang pertama, kalau Ibu ngomong, kalian diam. Kalau Ibu menjelaskan, kalian diam. Kalau Ibu bertanya, kalian menjawab. Ya, itu kesepakatan kelas. Ya, tidak boleh itu guru lagi menjelaskan kalian ngobrol sendiri. Tidak boleh, ya. Itu kesepakatan kelas kita ya, oke? Oke. Sekali lagi tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, good job ya. Nah, ya. Itu kita sudah ice breaking tadi, ya. Selanjutnya kita mulai pembelajaran, ya. Pembelajarannya yaitu simak video ini yuk. Ya, video apa ya? Sebentar, kita nonton dulu ya. Nanti pembelajaran ini, video ini kalian tonton, kemudian nanti kalian jelaskan. Nih ya, di sini nanti Ibu menampilkan sebuah video yang mana video ini nanti kalian amati, kalian simpulkan apa sih isi dari video itu, apa sih makna dari video itu ya. Nah, ini videonya kan. Tolong kalian simak video ini, kalian amati baik-baik, nanti kalian simpulkan. Ketika memang ada pertanyaan, tolong bertanya, acungkan tangan ya, dan jangan berisik ya, pahami ya. Oke, video akan Ibu mulai. Waktu membeli obat, sering mungkin di antara Anda bertanya-tanya saat melihat logo lingkaran dengan warna yang bermacam-macam. Agar tidak penasaran lagi, berikut penjelasannya. Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat punya manfaat, namun juga yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Pada kemasan obat terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Logo lingkaran berwarna hijau ini menandakan obat bebas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Selanjutnya, logo lingkaran berwarna biru ini disebut sebagai obat bebas terbatas, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Yang berikutnya, obat dengan logo berwarna merah yang menunjukkan sebagai obat keras hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Lalu ada obat dengan logo mirip tanda plus yang tandanya sebagai obat narkotika, yaitu obat yang boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, yang dimasukkan sebagai obat tradisional dibagi menjadi 3 berdasarkan klaim. Logo ini menunjukkan kalau ini golongan
didefinisikan sebagai obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Berikutnya, logo ini menyatakan sebagai obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan diuji toksisitas akut maupun kronis. Selanjutnya, logo yang mengartikan kalau obat tradisional ini untuk farmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Bagaimana sekarang sudah tahu bukan arti dari logo-logo tersebut? Nah, Semoga kita dalam keadaan sehat selalu agar Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya dari dokter. nah sudah ya. Oke, tadi kita sudah menyimak video ya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Nah, dari video tersebut kalian bisa mengetahui apa itu tadi penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ya. Tadi ada obat bebas, ada obat. Coba Melati. Obat keras, Sebutin dari awal. obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, narkotika. Oke. Dah, itu ya. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Beri aplaus dah buat temennya. Ya. Oke. Nah, sekarang bisa kalian lihat ada suatu pertanyaan pemantik ya. Perhatikan gambar obat di samping dan jelaskan. Ada yang bisa? Saskia? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oh, Yupi. Ya, Yupi. Sebentar. Coba kamu jelasin. Boleh maju ke depan, Yupi? Nggak apa-apa. Mau maju ke depan apa mau di sini? Mau di. Oke, ya udah. Saya di sini akan menjelaskan obat yang ada di gambar depan. Obat yang di gambar depan itu paracetamol. Fungsinya itu untuk menurunkan demam atau bisa jadi untuk menurunkan nyeri. Terus logo obatnya itu hijau atau yang bisa disebut obat bebas tanpa menggunakan resep dokter. Oke, sudah cukup? Beri aplaus buat Yupi. Nah, ya, akhirnya kan kalian tuh terpancing ya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi tidak hanya menonton, tapi kalian juga menyimak. Oh, apa sih itu? Apa sih yang kita tonton? Maknanya seperti apa ya gitu. Nah, pertanyaan kedua nih, apa yang kalian ketahui tentang golongan obat? Acungkan tangan. Kalau misalnya, Bu, saya mau jawab, boleh nanti ditulis di papan tulis ya. Nanti sambil dijawab, Bapak itu dijawab. Oke, siapa namanya? Mutia. Mau jawab langsung atau tulis?
Jawab langsung aja. Mau ditulis? Oh ya udah, tulis dulu ya supaya nanti teman-temannya juga melihat ya. Nih silakan. Ya, tulis dulu ya. Nah, iya. Silakan. Seperti biasa. Ya. Nggak usah. Nah ya, penggolongan obat apa yang kalian ketahui tentang golongan obat. Nah itu ya. Kalau yang mau menambahkan juga boleh, nggak apa-apa. Bu, kalau menurut saya ini gini-gini loh Bu, gitu kan. Oh ini salah nih urutannya, nggak apa-apa. Jadi kita semua mempunyai pemikiran masing-masing ya, seperti itu. Ya bagus. Oke. Oke, lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Ya, iya boleh. Kasih tahu teman-temannya. Kan kalau yang obat bebas itu kan boleh dibeli di mana aja, terus bebas di mana aja. Sama juga kalau yang obat bebas terbatas, tapi dia itu apa ya, ada tanda tingkatannya. Nah kalau obat keras ini harus menggunakan resep dokter, nggak boleh nggak menggunakan resep dokter. Terus kalau yang obat narkotik sama psikotropik itu dua-duanya harus menggunakan resep dokter. Nah kalau misalnya digunakan berkepanjangan itu bisa membuat ketergantungan. Oke, tepuk tangan buat Mutia. Jelas ya? Nah gitu dong ya. Jadi apa yang ditonton video itu tuh ternyata masuk nih. Oh iya ya, ternyata obat itu ternyata tadi ada 5. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, dan 5 ya di sini ya. Bagus ya Mutia ya. Jadi ada obat, apa penggolongan obat, ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Oke. Satu pertanyaan lagi deh ya supaya lebih paham. Yang bisa acungkan tangan. Pertanyaannya, apakah obat bebas terbatas, dan obat keras dapat dibeli tanpa resep dokter? Acungkan tangan. Siapa yang mau jawab? Ya, boleh. Maju ke depan dulu deh. Langsung nyambung aja, ya. Siapa namanya, Nak? Anissa. Anissa boleh maju. Spidolnya di situ. Jadi, poin 1, 2, 3 dilanjutin aja ke sini, ya. Jadi ya nggak apa-apa itu aja biar beda. Boleh atau tidak itu aja. Boleh, tidak. ini juga boleh. Nggak boleh. Ya. Kutip aja. Ini aja Bu ya? Boleh, nggak apa-apa. Ini. Oke, boleh dijelasin biar teman-temannya tahu. Jadi guys, obat bebas ini bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Obat bebas terbatas ini juga boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tapi dia ada semacam aturan cara pakainya gitu. Sedangkan obat keras ini harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Sama aja dengan obat
obat narkotik dan juga psikotropik itu harus menggunakan resep dokter. Mungkin itu aja, Bu. Ya, makasih. Beri aplaus buat Nisa. Nah, bagus ya pertanyaan, jawabannya bagus banget dan sudah jelas. Kalau yang memang mau menambahkan juga boleh ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Jadi tadi obat bebas, obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter ya. Kemudian obat bebas terbatas boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Nanti Ibu kasih tahu seperti apa sih contoh obatnya ya. Obat keras harus menggunakan resep dokter dan itu wajib, apalagi obat narkotika dan psikotropika ya. Nah itu ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran ini ya, di sini kan ada yang namanya obat memiliki khasiat dalam menyembuhkan suatu penyakit. Jadi kalian harus tahu dulu tujuannya seperti apa. Ya, sedikit Ibu tambahkan ya. Obat memiliki khasiat dalam menyembuhkan suatu penyakit ya. Meskipun demikian obat memberikan efek ya. Efek yang ditimbulkan, efek samping. Efek sampingnya jika dikonsumsi secara berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk juga obat ya. Jadi harus sesuai dengan dosis dan aturan pakai. Nah, next di sini ya, tujuan pengobatan. Nah, di sini kan menurut Permenkes nomor 917/Menkes per 10 tahun 1993, tujuan dari obat untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan maupun pengamanan distribusi obat. Itu tujuannya, ya. Jadi di sini harus meningkatkan keamanan, ya, dan ketepatan penggunaan maupun pengamanan. Jadi kalau misalnya obat, bayangkan, kalian kan bayangkan kalau misalnya obat itu tidak ada logo-logonya, semua obat sama. Tidak ada obat keras, obat bebas, semua sama. Akan berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa disalahgunakan. Betul tuh ya. Nah, jadi dengan mengenal kategori obat, kalian dapat meningkatkan kewaspadaan dalam mengkonsumsi obat. Itulah tugasnya tenaga farmasi. Nah, itulah fungsinya kita di sini untuk memantau, mengetahui, menjelaskan, mengedukasi apa itu obat, tujuan obat, aturan pakai. Ya, jadi farmasi itu tujuan seperti itu. Nah, ya. Nah, selanjutnya, nah ini logo obat tadi sudah disebutkan. Jadi supaya lebih paham lagi kita. Logo obat bebas, nih dia berwarna hijau, lingkaran hitam, ya. Sini obat bebas. Kemudian obat bebas terbatas, logo warna biru. Nah, satu lagi obat keras. Nah, ya psikotropika ini sama dengan narkotika ya, karena dia ada tanda plus. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Sini ya. Nah, nih contoh obat-obatnya. Mana nih ya? Yang obat bebas ini ya. Ya, ini obat bebas, tapi dia merek paten ya, mempunyai hak paten sendiri. Namanya adalah Sanmol. Kandungannya apa? Paracetamol. Ini obat apa ini? Golongan obat apa? Golongan obat apa? Bebas. Karena terdapat lingkaran berwarna hijau dengan lingkaran di dalamnya hijau, lingkaran hitam. Nah, ini termasuknya obat bebas. Fungsinya untuk apa sih kalian? Ini menurunkan demam. Sediaannya apa? Sediaannya sirup ya, atau cair. Sediaannya sirup. Jadi kalau misalnya sediaan sirup, penggunaan etiketnya putih apa biru ya? Putih. Nah, betul, bagus ya. Ini ya, contohnya Sanmol atau isinya adalah ini apa namanya? Paracetamol. Kemudian, nih, sudah jelas? Jelas. Ini adalah obat bebas terbatas golongan. Mereknya Neozep, kandungannya ada paracetamol, pseudoephedrine, diphenylhydramin ya. Nah, di mana nih bedanya ini sama ini ya? Selain logo terdapat ada tanda
peringatannya. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Kenapa dibilang obat keras? Karena tidak boleh mengkonsumsi obat ini dalam jangka yang panjang. Meskipun obat ini dapat dibeli secara bebas, karena ada batasan-batasannya. Karena nih, ada kandungan pseudoephedrine dan antihistaminnya dipenilhidramin, yaitu jika mengkonsumsi obat ini harus istirahat. Tidak boleh bawa kendaraan, boleh nggak? Boleh. Berbahaya betul, takut ngantuk, membahayakan diri sendiri dan orang lain karena dia bersifat ngantuk efek sampingnya, ya. Nah, boleh minum obat ini tapi tidak boleh jangka panjang. Makanya awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Paham ya? Oke. Selanjutnya nih, apa nih? Obat namanya Yusimok-Forto. Isinya apa? Amoxicillin jenis obat apa? Betul, antibiotik. Pada pintar ya. Nah, ya luar biasa. Golongan obat keras lingkaran merah, ya. Nah, ini termasuknya antibiotik. Semua jenis golongan antibiotik itu adalah termasuknya obat keras. Harus menggunakan resep dokter. Nah, gitu. Karena kalau misalnya dikonsumsi tanpa menggunakan resep dokter bisa berbahaya. Ya, apalagi kalau antibiotik bisa resisten tubuhnya nggak mempan lagi nih sama obat ini. Nah, ini juga sama termasuknya obat keras ya. Ini kalau obat keras apa deh? Obat bebas terbatas. Nah, termasuknya ini ada tanda peringatan P nomor 2, awas obat keras. Untuk dikumur jangan Nah, itulah ya. Sedikit Ibu jelaskan tadi tentang mengenai apa itu obat-obatan, apa itu logo ya. Nah, kalian sudah sedikitnya paham ya. Sekarang kemarin minggu lalu sudah pembagian kelompok ya. Nah, kelompok 1, 2 dan kelompok 3. Betul ya? 1 kebalik. Oh, yang ini 1. Ya. Sorry. 1, 2, 3. Hah? Oh, salah lagi. 1, 2, 3. Oke, 3 kelompok. 1, 2, 3. Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok kalian kerjakan diskusi bersama ya. Nah, ini kemudian nanti tugas ini kalian perhatikan dulu. Setiap kelompok mempunyai pertanyaan yang berbeda-beda. Nanti kalau tidak tanya boleh, Bu, maksudnya apa dan bagaimana cara pengisiannya ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Nah, ini. Oke, ya. Ini kalian diskusikan. Nah, start dulu ya. Nanti kelompok 1 mana tadi kelompok 1? Nah, Bu bimbing dulu ya sebelah sini. Di sini kelompok 1 LKPD-nya atau lembar kerjanya nanti kalian isi namanya ya, nama anggota kelompok dari 1 sampai dengan 5. Ini ada logo-logo ya, apalagi yang nggak ngerti? Udah cukup. Pengertian, definisi sama tadi nanti ini contoh obatnya apa ya. Kalian bisa cari referensinya di buku paket ya. Tidak boleh menggunakan HP ya. Insya Allah Ibu yakin kalian bisa. Nanti diskusi ya. Setelah itu nanti kalian setelah selesai presentasi di depan. Nanti tentukan moderatornya siapa, notulennya siapa, pembicara 1, 2 dan 3. Oke, kelompok 2 mana? Nah. Ya. Untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ibu terangin ya. Kelompok 2 di sini nanti kalian isi nama-namanya ya. Nama-namanya tulis kelompok berapa di sini. Kemudian nanti kelas 10 ya, tulis ya kelas 10. Nanti penggolongan obatnya ini kandungannya apa? Ini kan ada gambarnya nih ya. Indikasinya untuk apa? Fungsinya untuk apa sih gitu kan ya. Nah, penggolongannya obatnya apa? Golongannya, terus logonya warnanya apa? Ya kan? Bisa? Oke, nanti diskusikan, nanti kalian presentasi, maju ke depan, tentukan notulen siapa, moderatornya siapa, sama saya pembicara 1, 2, 3 gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan kita nanti ke depannya Bu ya. Itu kan kata Ibu nanti di apa tuh? Presentasi. Nah, presentasi kan harus ada notulen,
terus apa-apanya segala macam. Berarti nanti yang pembicara satunya ngomongin yang obat ini. Pembicara 2 ini, pembicara 3 yang berarti ini. gantian. Iya, ganti-gantian. Nanti ganti-gantian aja. Nanti misalnya yang mulai membuka presentasi siapa, nanti udah gitu yang mengajukan ada pertanyaan atau tidak, misalnya mungkin Haikal. Berarti pembicara saat itu dia menjelaskan. Pembuka dulu. Kalau pembuka itu moderator. Berarti beda lagi. Beda lagi. Notulen mah yang menanyakan ada pertanyaan atau tidak, gitu kan. Nanti kemudian pembicara 1 itu menjawab ini, pembicara 2 menjawab yang tentang ini, pembicara tentang ini. Ya, oke? Semangat? Semangat. Yo, iya oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, ini ya. Untuk kelompok 3 nih. Gue jelasin dulu. Ini kan nanti kalian isi nama-namanya. Nama kelompok 2, kelasnya kelas 10 ya. Nanti di sini ada obat. Nah, di sini ada obat di dalam lingkaran ini. Nanti kalian tinggal pilih. Oh, yang misalnya paracetamol obat keras. Kalian tinggal aja jawab ya. Kalian jawab. Nanti di sini saja jawabannya ya, di bawahnya saja. Misalnya obat keras apa, bebas apa. Oke, siap? Siap. Nanti tentukan moderator dan notulen siapa, pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3. Misalnya, oh saya menjawab obat bebas. Oh iya. Ya, yang ini. Oh, yang ini nanti Safitri obat keras. Oh, Sila obat bebas terbatas. Oh, Yupi bagian nanya audiens ya. Oke? Oke, semangat ya semuanya ya. Ada di nomor mana ya? Ini pas. Ada nomor sih? Dijawab. Nanti pembicara 1 si pembicara 2 nanti pegang jawaban. Oh ya udah, pembicara 3. Kamu yang jawab pertanyaan. Oke ya. Jawaban boleh di sini, boleh di situ, boleh ya. Boleh di lembar kerja juga boleh. Boleh? Yang obat bebas. Kalau setahu saya obat bebas itu ada paracetamol sama vitamin C juga. Berarti dua-duanya dijawab. Boleh. Kalau memang ada 2 nggak apa-apa. Memang itu jawabannya ya. Ya.
Nanti di akhir aja nanti. Oke. 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 Bisa pegang dulu. Nanti buka kode. Oke ya, sudah mengerti? Silakan yuk diskusi ya, berdiskusi ya, diskusi ya. Oke. Ya. Kelompok 1, 2, 3, kalau sudah selesai acungkan tangan Bu, kelompok kita udah siap. Ya. Kelompok 1 gimana? Ibu maaf, ini ngejelasinnya kita langsung menjelaskan aja kan? Kenapa? Kita langsung menjelaskan aja kan? Iya. Presentasi seperti biasa. Kelas 10. Hah? Iya, sudah siap? Oke. Ntar. Ibu, ini sama semua. Beda. Jadi setiap kelompok 1, 2, 3 LKPD-nya pertanyaannya itu masing-masing. Jadi beda. Jadi makanya dari itu adanya presentasi untuk menjelaskan apa sih jawabannya. Kelompok berapa ini? 3. 1, 2, 3 ya. Salah lagi ya. Kelompok 1 udah selesai. Yang mana dulu nih? Kelompok 3 dulu. 3 dulu ya. Kelompok 3, 1, 2, 3. Maju Bu. Iya maju. Kelompok 3 dulu. Ya. Ya, nih. Sudah selesai ya. Perhatikan di depan. Oke. Nah, oke. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 3 dan saya sebagai moderatornya, saya akan menjelaskan tugas yang dikasih sama Bu Sita. Di sini soalnya itu ada tempatkan obat-obat yang ada di dalam lingkaran besar ke dalam lingkaran kecil disesuai penggolongan. Di sini kan ada obat keras, obat bebas, obat terbatas, sama obat narkotik. Intan maaf sedikit. Boleh nanti kalau mau pakai papan tulis mau ditulis dulu juga nggak apa-apa. Ya kan soalnya itu gambar, ya. Oke. Ya. Supaya lebih jelas. Nggak usah dihapus, bawahnya aja nak. Nanti yang mau pakai media papan tulis disiapkan dulu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau pakai media papan tulis juga boleh.
Oke, sudah? Nah, mulai. Jadi kita di sini akan mengisi, di sini ditambahnya juga ada nama-nama macam-macam obat dan sebenarnya di sini udah ada kandungannya. Terus di sini juga ada lingkaran-lingkaran bentuk-bentuk penggolongan obatnya. Obat keras akan ditulis oleh, Perhatikan ya semuanya. obat keras ditulis oleh Sophia. Iya, ditentuin. Langsung jawab aja. Pilih aja. Ya, di sini. Obat bebas terbatas akan ditulis oleh Titi. Oke, selanjutnya. Dan obat bebas akan ditulis oleh Kia. Ya. Dan terakhir ada obat narkotika akan ditulis oleh Sila. Oke. Nah, Jadi di sini kita sudah menulis semua obat-obatnya, yaitu ada nama obat narkotika, ada obatnya kode HCl, terus obat keras yaitu ada amoxicillin tablet, obat bebas ada paracetamol dan vitamin C tablet, dan obat bebas terbatas ada miconazole cream. sudah? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dari kelompok 3 ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Bagus ya untuk jawabannya ya. Obat keras, obat bebas terbatas dan narkotika sudah bisa memilih yang mana nih obat-obat ini ya, walaupun tidak ada logo obatnya, hanya sekilas nama obatnya saja, mereka sudah kelompok 3 sudah mampu menjelaskan dan menggolongkan obat-obat ini jenisnya masuknya kemana ya. Bagus. Nah ya, tadi sudah dijelaskan obat keras ini adalah amoxicillin tablet. Namanya itu antibiotik, termasuknya obat keras. Obat bebas terbatas miconazole cream ya nak ya? Ya, karena dia bentuknya krim, terdapat tanda peringatan. Oh, awas obat luar, tidak boleh ditelan ya. Oke, ini apa lagi nih? Obat bebas apa ini? Nah, betul,
paracetamol dan vitamin C tablet termasuknya obat bebas. Jadi ada 2 ya di sini ya. Bagus sekali ya. Selanjutnya adalah obat narkotika. Ini obat kodein HCl ya. Bagus ya. Alhamdulillah ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya boleh yang sudah siap? Kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan kelompok 1. Kalau mau pakai media papan tulis boleh ya nak ya, dituliskan di depan. Masih ada space di atas. Oh ya udah, mau tulis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penggolongan obat dengan berdasarkan logo. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Auli Alien. Di sini ada logo berwarna hijau dengan tulisan hitam. Golongan obat adalah golongan obat bebas. Pengertiannya, obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Contoh obatnya adalah paracetamol dengan dosis 500 mg. Yang kedua ada obat Ada apa? logo berwarna biru dengan hitam. Golongan obatnya bebas terbatas. Pengertiannya, obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus pada saat penggunaannya. Contoh obat betadine gargle. Selanjutnya, Di sini ada gambar logo dengan warna merah dan garis tepi berwarna hitam dengan lambang angka K. Itu termasuk dengan golongan logo obat keras. Jadi obat keras itu adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Contoh obatnya yaitu amoxicillin dengan dosis 500 mg. Mungkin hanya sekian dari kelompok saya. Ada pertanyaan? Sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Tidak, cukup. Tutup. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana? Tadi boleh di sini. Ya, nih ya. Oh tadi nanti LKPD kumpulin. Ya, nih ya. Tadi dari kelompok 1 ya sudah menjelaskan golongan obat dan memberikan contoh dan pengertiannya. Ya, di sini ada obat bebas itu apa? Ya, pengertiannya di bawah ya, Nak ya. Ini pengertiannya di bawah ya. Oh iya. Karena kan space-nya di atas nggak muat. Ya, obat bebas nih logonya hijau. Ya, contohnya ini adalah paracetamol dengan dosis 500 mg. Kemudian obat bebas terbatas. Contoh obatnya ini betadine gargle atau obat kumur ya. Obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Bagus, namun mempunyai peringatan khusus pada saat penggunaannya. Betul ya. Yang terakhir ini ada obat keras dengan logo K, warna merah. Ya, contohnya amoxicillin 500 mg. Obat yang dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Bagus ya, berarti kalian sedikit banyaknya sudah memahami tentang penggolongan obat. Oke. Beri aplaus dulu lah untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. 2. Ya. Fokusnya kurang, baiknya kita nanti ice breaking lagi deh ya. Oke. Maju. Nggak usah tulis nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengelolaan obat. Sebelumnya, kami anggota kami sendiri akan perkenalan dulu. Pertama saya sendiri, Haikal, ada Naufal, kemudian ada Nurul, sama ada Levina. Yang jadi pembaca ada
Ya, bagian atasnya aja. Apa? Mau apa? Nggak usah bagian atas aja. Atas aja, bagian atas nggak usah dihapus. Bagian atas saya menyampaikan? Ya. Tolong diperhatikan ya nak ya, teman-temannya lagi maju ya hasil presentasi mereka. Nanti sebentar lagi. Sekalian aja. Hah? Sekalian aja. Apanya? Sekalian aja. Nggak usah, nanti satu-satu aja. Biar novelnya juga biar ngerti. Oke, sudah. Nah, sambil jelasin. Oke, di sini saya sebagai pertama akan menjelaskan mengenai kode IN. Kode IN itu indikasinya itu untuk nyeri dan batuk kering. Penggolongan obatnya itu golongan narkotika, sama logonya itu merah berbentuk plus. Oke. Saya akan menjelaskan paracetamol. Indikasinya adalah penurunan demam dan nyeri. Penggolongannya obat bebas. Logonya hijau. Yang ketiga. Saya akan menjelaskan tentang ambroxol. Indikasinya batuk berdahak. Penggolongan obatnya obat keras. Logonya merah dengan huruf K. Oke. Nah, jelas? Ada? Benar, udah jelas semua? Oke, ya sudah kalau sudah jelas semua. Yang ingin bertanya? Tanya dong. Nah, dosisnya tahu nggak? Mau tanya nggak nih? Boleh. Coba tuh, Melati. Dosis apa? Dosis paracetamol dengan sediaan tablet itu berapa? Oh, dosisnya. Jawabannya apa? Oke, nah, betul ya udah. Cukup? Ada lagi yang tanya nggak? Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya, itulah ya tadi LKPD-nya boleh Ibu terima tadi. Nah. Ya, tadi ya ini LKPD-nya ya dari kelompok 2 ya. Dia berisi gambar ya. Tadi ini berisi gambar. Gambar pertama itu gambar ambroxol ya. Ambroxol itu tadi obat apa? Obat batuk ya. Ambroxol itu batuk apa? Batuk kering apa berdahak? Berdahak ya. Obat batuk berdahak. Penggolongan obatnya obat keras. Tadi sudah dijelaskan. Ambroxol termasuknya obat batuk berdahak. Dosisnya Ibu tambahin ya. Dosisnya 30 mg per tablet. Ya kalau meracik nanti kan kita ngitung ya. Berapa sih ambroxol itu? Oh, ternyata ambroxol itu 30 mg per tabletnya. Indikasinya atau manfaat atau tujuan. Indikasi itu adalah tujuan ya. Tujuannya untuk batuk berdahak atau sebagai pengencer dahak. Itu adalah ambroxol ya. Dikonsumsi sebaik-baiknya adalah karena dia golongan obat keras harusnya menggunakan resep dokter. Tidak boleh asal beli ya. Saya langsung mau pakai aja ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya. Harus menggunakan yang obat bebas dulu. Kalau memang tidak bisa nanti obat bebas terbatas dan obat keras. Nah, selanjutnya ada kodein. Ada yang tahu kodein ini obat apa? Obat? Oh, obat narkotika, betul. Golongan obat narkotika. Logonya apa? Plus ya, plus dengan warna merah. Oke, ya. Terus fungsinya untuk apa? Untuk nyeri. Nyeri bisa untuk batuk apa?
atau kering? Ya, karena dia obat narkotika, biasanya dia efek sampingnya dialah tidur, ya. Maka dari itu obat-obat ini sangat dipantau baik penggunaannya dan pelaporannya ke Kementerian Kesehatan. Ya, tidak boleh asal minum obat saja, apalagi obat jenis narkotika. Tidak boleh dibeli secara bebas dan tidak akan diberikan juga oleh tenaga farmasi, tenaga kesehatan. Apoteker, Bu, saya mau beli obat kodein aja deh, Bu. Tidak boleh. Ya, harus ada resep dokternya, ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu paracetamol. Wah, paracetamol lagi ya, gampang ya. Paracetamol dosisnya berapa, Nak, yang tablet? 500 mg, ya. Dosis paracetamol 500 mg, penggunaannya sebagai analgetik, antipiretik, pereda nyeri dan untuk demam, menurunkan suhu tubuh, ya. Kalau demam di atas 3, kalau suhu normal kan 37 derajat Celcius, di atas 38 derajat Celcius dikatakan demam, boleh mengkonsumsi paracetamol. Logonya apa? Bebas. Logonya warna apa? Hijau. Ini nih contohnya ya. Oke ya. Kan presentasi tadi ini kalian sudah mengerjakan ya tugas kelompok. Nah, ini sedikit Ibu simpulkan ya. Kesimpulannya dari materi hari ini adalah penggolongan obat berdasarkan undang-undang terdiri dari tadi obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Nah, di sini obat bebas bisa kalian lihat sendiri. Benar, ternyata logo hijau, ya. Ini gambarnya salah satu contohnya, ya. Tapi dia sediaannya sirup ya, Nak ya, untuk anak-anak ya. Nah, kemudian nih contohnya paracetamol dan bedak salisil. Kalau bedak salisil ini sediaan topikal, bagus, sediaan luar ya. Ya powder ya, salisil talk atau bedak salisil. Nah, kemudian obat bebas terbatas, obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, akan tetapi penggunaannya hanya harus dengan perhatian khusus karena terdapat tanda peringatan. Ini tanda peringatannya nih. Awas 1 sampai dengan 6. 1. Awas obat keras. Bacalah aturan memakainya. Contohnya tadi, obat-obat dengan kandungan antihistamin yang efek sampingnya adalah mengantuk. Ya, contohnya kan dia batuk terus atau enggak dia flu. Flu itu kan butuh istirahat. Sedangkan kalau kita sakit, flu itu bisa tidur enggak? Nggak bisa istirahat. Makanya salah satu efek sampingnya adalah mengantuk. Ya. Nah, maka dari itu, ya, penggunaan obat ini harus ada tanda peringatannya. Tidak boleh diminum saat membawa kendaraan, misalnya mau jemput temannya bawa motor, itu tidak boleh, ya. Kemudian peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Contohnya ini betadine gargle, banyak ya contoh lainnya ya, obat-obat kumur kan banyak ya. Nah, dia logonya warna biru, ada tanda peringatannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Jadi tidak boleh ditelan. Biasanya penggunaan obat kumur ini untuk mengobati bau mulut dan sariawan. Ya, misalnya bau mulut, misalnya habis berobat ke dokter gigi. Giginya bermasalah, ya, misalnya kemudian harus dikasih obat kumur dulu. Kemudian P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, ya. Bagian luar dari badan. Contohnya adalah salep, krim, pasta, ya. Kemudian tadi kan ada yang sebutkan di sini ya nih, miconazole cream, salah satunya adalah obat bebas terbatas. Itu termasuknya obat jamur, herpes, ya kan ya, gatel-gatel, biduran. Biduran itu bisul ya, gitu kan ya. Itu termasuknya juga obat bebas terbatas dengan logo biru ya. Nah, kemudian ada nih P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 5 ya. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan ya. Contoh obat wasir itu obat bentuk supositoria ya, yang dimasukkan ke dalam anus ya. Nah, jadi tidak boleh ditelan. Jadi makanya tugas dari tenaga farmasi di sini harus benar-benar menjelaskan, misalnya obat supos ya. Salah satu obat supos itu misalnya wasir ataupun ya betul dulkolak, betul, pintar sekali.
ataupun obat demam. Pasien dengan mengalami demam tinggi, ya demam tinggi tidak kemudian mengalami kejang. Nah, pada saat kejang bisa nggak minum obat? Tidak. Makanya dari itu obatnya melalui anus, ya, atau bentuk sediaan supositoria dan ada tanda peringatannya. Awas, obat keras, obat wasik jangan ditelan, atau obat luar jangan ditelan, ya kan ya. Dimasukkan supaya demamnya turun. Karena kalau bisa jatinya kalau pasien dengan mengalami kejang tidak bisa mengkonsumsi obat, ya. Itu. Nah, ini selanjutnya obat yang diawasi. Nah, nih, obat yang diawasi penggunaannya ketat dan dilaporkan rutin ke Kementerian Kesehatan. Ini ya, diawasi ketat dan dilaporkan rutin ke Kementerian Kesehatan. Penggolongan obatnya berdasarkan undang-undang terdiri dari, nah di sini ya, obat nih artinya adalah obat keras, obat yang hanya dibeli tanpa menggunakan resep dokter karena berpotensi berbahaya jika digunakan sembarangan, ya. Ya ini obat keras ya. Nah, maka dari itu memerlukan resep dokter agar memastikan ketepatan baik dosis maupun aturan makanya. Jadi harus tepat dosis, tepat aturan pakai, tepat konsumsinya. Misalnya obat asam lambung itu diminumnya sesudah apa sebelum makan ya? Sebelum makan, ya. Semua obat asam lambung sebaik-baiknya diminum pada saat perut kosong, 1 jam sebelum makan, atau kalau sudah terlewat 1 jam setelah makan. Ya, itu kan karena dia bekerjanya di lambung. Itu lambung adalah target sasaran utamanya. Ya, gitu ya. Nah, itu salah satunya termasuknya. Kemudian tadi contohnya nih ya, ada obat jantung, diabetes, antibiotik untuk obat keras. Jadi semua golongan obat-obat jantung itu termasuknya obat keras. Nah, bagaimana Bu kita biar tahu kalau misalnya tahu obat keras atau tidaknya? Pertama ya, dilihat di logo, ya. Kemudian harus ada pemeriksaan dulu, bener nggak nih penyakit jantung? Jangan sampai, Bu, jantung saya berdebar-debar, katanya gitu. Kenapa Bu? Saya lagi jatuh cinta. Aduh ya. Itu bukan ya nak ya. Makanya harus penggunaan diperiksa dulu, dicek dulu, di EKG dulu, ada alat-alatnya. Nah, baru nanti dokter meresepkan, oh ternyata sakit jantung, ini loh obatnya, ya kan. Oh ini darah tinggi, tensinya 130 mmHg, wah ini darah tinggi, harus cepat-cepat ditangani. Diabetes, penyakit kencing manis, atau penyakit gulanya naik apa tinggi sih kalau diabetes itu? Naik, kemanisan. Kayak ibu ngeliat kalian manis. Ya. Ya, kalau ngeliat ibu manis nggak? Oh gitu ya. Alhamdulillah deh ya, masih dibilang manis ya. Oke, selanjutnya adalah antibiotik ya. Semua golongan obat antibiotik ya, itu adalah obat keras. Ya, semua. Ya, baik amoxicillin, cefixim, cefadroxil dan lain-lain. Nah, ini ya. Kemudian obat yang terakhir ada obat narkotika dan psikotropika. Obat narkotika biasa digunakan atau bisa diistilah dengan kata lain obat bius. Ya. Obat bius adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, ya. Ini tujuannya menurunkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Poin yang ini yang kita garis bawahi, makanya diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Pelaporannya juga harus jelas. Biasanya obat jenis golongan narkotika dan psikotropika ini diletakkan di lemari khusus. Ya nak ya? Beda lemarinya, lemari khusus dia. Dan dikunci. Kuncinya pun biasanya dipegang oleh bagus, pinter ya. Nah, contoh obatnya adalah kalau misalnya dari dari tanaman, opium atau getah ya. Kalau dari secara kimiawinya ada kodein tadi ya disebutkan ya.
Sudah pintar tadi menyebutkan mana tadi kode ini Bu. Sudah. Oke, ya. Yang selanjutnya adalah obat psikotropika. Sama aja logonya plus. Ya. Nah, obat berbahaya di sini dikatakan. Zat atau obat alamiah maupun sintetis maupun bukan sintetis berkhasiat psikoaktif. Psikoaktif ya. Melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Ya. Biasanya nih dia untuk menenangkan atau pasien-pasien dengan gejala gangguan. Contoh, misalnya dia bukan gila juga ya, misalnya dia depresi, ayan, kecemasan, tidak bisa tidur, ya kan ya. Nah, itu termasuknya ya. Ketakutan, kecemasan, ya. Ketakutan berlebihan. Nah, itu biasanya obat-obatnya dikasihnya obat psikotropika. Jadi bahasa psikotropika itu lebih ke psikis, otak ya, Nak ya. Susunan saraf pusat, ya kan ya. Nah, dia bersifat menenangkan dan mengubah pikiran atau perasaan menjadi kelakuan orang ya. Di sini obatnya ya. Nah, contoh obatnya di sini ada diazepam ya. Nah, ini diazepam. Jadi, obat-obat ini sangat berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter dan tidak boleh jangka panjang. Paham semuanya? Oke. Ya, ada yang kurang jelas? Any question? Ada pertanyaan? Oke, satu-satu. Haikal apa Yupi dulu nih? Yupi deh, boleh Yupi. Yupi. Di sini kan ada peraturan yang katanya P nomor 4 itu awas obat keras hanya untuk dibakar, itu tuh maksudnya apa sih? Misalnya kayak spiritus kayak gitu boleh ya. Jadi itu tuh kan obat keras. Jadi atau alkohol, ya alkohol. Itu termasuknya obat keras bukan? Nah, iya kan. Hati-hati jangan di dekat-dekat api gitu kan bisa berbahaya. Selanjutnya Haikal. Tanya kalau misalnya kita menggunakan obat keras. Coba diulangin. Kalau misalnya kita menggunakan obat keras, tapi kita nggak pakai resep dari dokter, itu kenapa akibatnya? Oh iya, oke. Pertanyaannya jika menggunakan obat keras, boleh atau tidak tanpa resep dokter? Akibatnya apa? Oh iya, akibatnya. Jadi, ada yang tahu dulu nggak di sini? Mau bantu jawab? Mau bantu jawab? Kecanduan. Ada lagi? Bisa menyebabkan kematian. Ada lagi? Ketergantungan. Nah, jadi kalau misalnya obat-obat tersebut tanpa dengan resep dokter tadi bisa menyebabkan, ya pertama adalah ketergantungan. Yang kedua, misalnya ada reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Ya, misalnya mengkonsumsi obat salbutamol. Salbutamol itu obat sesak nafas. Seseorang yang tidak sesak nafas tapi mengkonsumsi obat tersebut dapat mengalami gagal jantung atau gagal ginjal. Ya, nanti jantungnya berdebar-debar ketika mengkonsumsi obat tersebut. Biasanya reaksinya bertahap. Pertama jantungnya berdebar-debar, kemudian keringat dingin atau tensinya menurun hingga menyebabkan ketidaksadaran. Itu ya, Nak ya. Jelas Haikal? Ya, jadi kenapa harus ada tanda logo itu dan peringatan itu sangat penting untuk keamanan si pengkonsumsi dan si penyedia obat itu sendiri. Paham ya, Nak ya? Oke, jadi harus waspada dan hati-hati. Nah, itulah. Ada lagi yang mau bertanya tentang penggolongan obat? Ada lagi mau bertanya tentang penggolongan? Boleh? Acungkan tangan yang mau bertanya. Mau bertanya? Boleh? Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau kurang jelas boleh bertanya ya. Nah, untuk itu ya, karena memang sudah capek, sudah lelah ya, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu, oke? Nah, ice breaking dulu. Tapi sebelum ice breaking, Ibu pengen sih Ibu menjelasin sedikit lagi ya, boleh ya? Nah, supaya lebih paham ya. Nah, tadi Ibu mau tebak-tebakan ya. Nah, misalnya nih ada seorang pasien. Nih, tebak-tebakan ya. Ada seorang pasien ibu-ibu
mempunyai anak usianya 4 tahun. Ya. Yang anak tersebut mengalami sakit gigi. Ya, soalnya makan coklat setiap hari, kan anak kecil suka makan coklat ya. Nah, kemudian menurut kalian, ketika kalian sebagai tenaga farmasi, obat apa yang cocok untuk anak tersebut? Ibu itu tidak membawa resep dokter loh, ya. Oke. Nah, yang bisa jawab acungkan tangan. Oke. Melati ya. Nah, ya, Melati apa? Paracetamol. Boleh. Kenapa? Karena mengandung antipiretik. Antipiretik ya, sebagai Obat meredakan rasa nyeri dan panas. Oke, betul jawabannya? Betul. Beri aplaus. Ada lagi nggak? Tadi paracetamol jawabannya bisa? Bisa. Paracetamolnya jenisnya apa? Sediaannya apa? Bentuk sediaannya? Sirup. Karena untuk anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak sediaannya harus ya sirup yang bisa diminum. Ya nak ya. Dikonsumsi gampang. Kalau tablet kan nggak bisa telan ya, nggak boleh juga ya. Nah, ada lagi nggak yang mau jawab? Ada lagi? Ibuprofen bagus. Siapa namanya? Mutia. Beri aplaus buat Mutia. Ibuprofen sebagai apa? Untuk apa obatnya? Pereda nyeri. Golongannya? Bebas? Oke, golongan obat bebas terbatas. Bisa ya. Ya, jadi itu ibuprofen ya, ibuprofen ya, atau obat pereda nyeri ya. Sedikit Ibu tambahkan, kalau paracetamol dan ibuprofen itu mempunyai tujuan yang sama. Paracetamol 70% dia sebagai penurun panas. Ya. Kalau 30%-nya sebagai penghilang rasa nyeri. Kalau ibuprofen sebaliknya, 70% untuk menghilangkan rasa nyeri, 30% untuk demam. Jadi kita memang dia mempunyai tujuan sama, tapi kadarnya yang mana dulu yang kita pilih? Opsi pertama dulu, ya, gitu. Sakit gigi, sakit kepala, ya, gitu kan ya. Oh ya, tadi ibuprofen jenisnya bentuk sedianya apa nak? Kan itu tadi buat anak kecil ya, itu sedianya sirup. Betul sekali, bentuk sedianya sirup, ya. Sudah paham ya? Jadi ya itu ibuprofen bentuk sedianya sirup. Ada lagi nih, ya pertanyaan lagi, ya. Jangan tegang dulu, jangan tegang ya. santai ya. Ada pasien ya. Ada pasien membawa sejumlah 2 obat. Ada pasien sudah berobat ke dokter ya, kemudian dia konsul sama kalian, nanya ke apotik karena dia lupa cara minumnya dan ini obat apa ya. Ini obatnya, ya. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Acungkan tangan. Nih. Ya. Ini ada obat paracetamol. Jumlahnya berapa? 15. Signa turun pakainya? Sesudah makan. Oke. Ini? Signanya? Oke, kita telaah dulu. Di sini paracetamol dengan jumlah obatnya sebanyak 15 tablet. Berarti ini untuk dewasa atau anak-anak? Dewasa. Misalnya untuk Yuni tadi nggak masuk ya, sakit ya. Dia obatnya ini ceritanya ya. Yuni usianya 20 tahun. Udah tua ya. Ya.
Jadi paracetamol jumlahnya 15 dengan signa atau aturan pakai 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Berarti kalian sudah tahu dong aturan pakainya. Nah, kemudian ini amoksisilin ya, jumlahnya 15, aturan pakainya sesudah makan. Nah, yang bisa jawab acungkan tangan. Pertama, Ibu tanya ya. Obat yang pertama, etiket apa yang digunakan? Kenapa? Oke, obat yang masuk melewati sistem pencernaan. Bagus ya. Etiketnya putih. Dalam etiket itu signanya berapa? Aturan pakainya? 3 kali 1. Golongan obatnya? Obat bebas. Ya, warna apa? Warna hijau dengan lingkaran hitam. Bagus ya. Nah, selanjutnya ini R kedua atau resep kedua, obat apa ini? Acungkan tangan, kelompok sana apa sini nih? Haikal, boleh. Ini apa Haikal? Atau novel juga boleh, nggak apa-apa. Nih, Haikal. Obat apa yang kedua? Amoksisilin jumlahnya? Etiket? Putih. Dengan aturan pakai? Penggolongan obatnya? Obat keras. Kenapa obat keras? Karena? Iya, karena termasuknya antibiotik. Bagus ya, berarti kalian sudah tahu. Paracetamol, amoksisilin, ya, termasuknya obat keras. Paracetamol obat bebas, amoksisilin obat keras. Jadi ketika pasien tersebut tanya, kita bisa menjelaskan, oh ibu, ini bu cara minumnya sehari 3 kali 1, ini bentuk paracetamol ya bu, ini obat bebas untuk menurunkan demam. Amoksisilin sebagai antibiotik. Antibiotik harus minum sampai habis atau tidak? Habis. Kalau paracetamol? Tidak. Bila sakit saja. Kalau sudah tidak sakit, tidak boleh diminum ya. Kalau amoksisilin atau antibiotik harus sesuai dengan resep dokter, harus sampai habis ya. Ini ya. Resep selanjutnya ya, ini ya. R selanjutnya, tebak-tebakan nih ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak nak? Oke. Yang pertama adalah asam mefenamat. Ya, perhatikan semuanya. Asam mefenamat jumlahnya berapa ini? 15. Signanya? Oke. Termasuknya golongan apa asam mefenamat? Obat keras. Ya, yang tahu fungsi asam mefenamat, acungkan tangan. Sebagai obat, sebagai obat sakit gigi atau nyeri. Fokus ya, seru kan ya. Nah ini, karena apa? Temannya betadine gargle, ya kan? Kita lihat bawahnya apa nih? Oh, betadine gargle, berarti dia tidak jauh-jauh dari area mulut. Oh, pasti pasien ini sakit gigi, bukan sakit kepala kan? Tapi sakit gigi bisa menyerang sakit kepala? Bisa. Lebih baik sakit gigi apa sakit hati? Aduh ya. Oke, lanjut, fokus lagi. Asam mefenamat fungsinya adalah untuk pereda nyeri. Ya, dengan aturan pakai 3 kali 1 sesudah makan. Poin 6 sesudah makan. Betul. Poin 6 sesudah makan. Nah ya, karena dia obat nyeri ya. Nah, kemudian betadine gargle ya. 1 botol atau 1 flash tadi ya. Flash ini adalah botol
Signanya UE. UE itu apa? Untuk pemakaian luar. Artinya usus eksternum. Ya, istilah dari bahasa Latinnya adalah usus eksternum. Ya, medicamentum et usum externum. Obat dengan pemakaian luar, tidak melalui pencernaan. Jadi obat-obat ini UE atau pemakaian luar. Ya, ada tanda peringatan nggak obat ini? Ya. Logonya apa? Biru. Ada tanda peringatan. Tanda peringatannya nomor berapa? 2. Apa itu 2? Jangan ditelan. Bagus ya. Awas obat keras hanya dikumur, jangan ditelan. Selanjutnya ya, materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan, berarti kan tadi materi yang sebelum minggu lalu tadi penggolongan obat berdasarkan penggunaannya. 7 ya. Terus yang kedua penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan ya. Penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya minggu lalu. Minggu ini kita belajar tentang penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Lagi penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ada 1, obat bebas. 2, 3, 4, 5, obat psikoterapi. Iya, betul. Beri aplaus buat kita semua. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu akan menyampaikan materi tentang resep dan salinan resep. Ya, resep itu apa? Salinan resep itu apa? Nanti kalian tinggal dibuka buku paketnya halaman 47 ya. Nanti di situ kita akan melakukan diskusi lagi seperti ini ya. Nah, jadi ingat ya tadi apa untuk materi selanjutnya tentang resep dan salinan resep atau kopi resep, salinan resep atau kopi resep ya. Jadi salinan resep itu apa? Kopi resep itu apa? Jadi tolong buat kalian semua dibaca ya. Jadi malam-malam sebelum kita ke sekolah, sebelum belajar, sebelum tidur, kalian buka dulu bukunya, ya. Dibiasakan ya nak, belajar dulu, ya. Nggak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit, 10 sampai 15 menit baca bukunya atau lihat catatan-catatan kecilnya, dipelajari lagi supaya apa? Supaya kalian siap, ya. Siap untuk memasuki pembelajaran untuk selanjutnya. Karena sejatinya kesuksesan itu tidak akan datang begitu saja. Sukses itu tidak mudah, tapi menggapai sukses adalah keindahan dan kemudahan bagi kita. Ya enggak? Ya kan? Iya. Mau sukses apa enggak? Ya mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, jadi anak yang soleh dan soleha, ya. Ya. Supaya apa? Kalau sehat, pikiran sehat, jiwa sehat, kita juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, cukup untuk hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu pengen ice breaking dulu ya. Supaya apa? Supaya makin semangat, ya. Oke, sebentar. Oke, berdiri semuanya ya. Oke ya, berdiri ya semuanya. Yuk berdiri. Oke, ikutin gerakannya ya. Oke, siap semuanya? Siap. Ulangin lagi, siap semuanya? Siap. Bagus ya. Ayo. Oke.
Revina, yuk. Ayo semangat. Cepet. Waktu membeli obat, Oke, gimana, seru? Kelompok 1 tepuk tangan. Oke, tadi fokus. Apa namanya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ya. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak nih? Udah? Yakin? Seru loh ya. Nah, udah ya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Nah, tadi sudah Ibu ini tugasnya dari LKPD 1, 2, dan 3. Materinya sudah dikumpulkan semuanya, dan ingat untuk pembelajaran selanjutnya tentang resep dan salinan resep, tolong kalian pelajari sebaik-baiknya. Bila perlu nanti, Bu, kalau misalnya saya punya contoh resep di rumah boleh bawa apa enggak? Boleh ya nak ya. Misalnya nih, Sofia punya contoh, mana Sofia? Oh iya, ini dia Sofia ya. Ya. Sofia misalnya punya contoh resep di rumah. Bu, saya punya contoh resep nih Bu di rumah. Belum ditebus sama ayah saya boleh nanya nggak ke sini? Boleh. Ya nak ya. Kemudian misalnya contoh salinan resep punya di rumah, mau dibawa? Boleh ya. Supaya apa? Supaya kalian tahu ya resep itu apa, tanda-tanda nanti kelengkapan resep itu seperti apa ya, dan bagaimana ya. Nah ya gitu ya. Nah sebelum itu melakukan penutupan ya, Ibu ingatkan lagi ya untuk ke depan ya, seperti minggu ini kesepakatan kelas akan berlangsung sampai dengan seterusnya. Tidak boleh mengobrol di dalam kelas ya, fokus pada apa yang dijelaskan oleh guru di depan dan menjawab pertanyaan. Seru nggak hari ini? Seru. Apalagi kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Semangat banget ya. Berapa persen tingkat semangat kelompok 1? 100. Kelompok 2? Kelompok 2 gimana nih? 80? 55. Oh 55, udah 55 ya. Malum kan udah mau tutup. Kelompok 3 berapa persen? 100. Oh masih 100. 100-nya naik-naik dikit-dikit ya. Naiknya dikit-dikit, ragu-ragu. Ya. Itulah ya sedikit pembelajaran dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan sangat bermanfaat buat kalian juga ya. Jadi tujuan dari tenaga farmasi di sini adalah bukan hanya tahu tentang obat, tapi juga tahu tentang tujuan obat, karena memang sejatinya manfaat itu akan sangat besar untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain ya. Karena tenaga farmasi merupakan suatu profesi ya nak ya, profesi di bidang kesehatan ya. Jadi kita tidak hanya berkutat di apotek saja, tidak hanya berkutat di rumah sakit saja. Apalagi nanti rumah sakit ada namanya depo rawat inap, depo rawat jalan ya. Jadi kalian nanti mengedukasi pasien, bagaimana nih obat apa nih yang cocok untuk ini gitu ya, kayak gitu. Memberitahu obat apa bagusnya minumnya, obatnya bagaimana, aturan pakainya bagaimana. Itulah fungsi dari penggolongan obat yang kita bahas hari ini ya. Terima kasih. Yuk untuk KM. Siapa tadi KM-nya? Haikal ya. Untuk KM tolong disiapkan, dan untuk nanti minggu depan nanti tolong disiapkan juga materinya ya. Oke. Sebentar, Ibu siapkan ya. Sebelum disiapkan, tas, buku taruh di tas masing-masing, disimpan di masing-masing. Alat tulis jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai meninggalkan sampah ya. Bukunya taruh di tas masing-masing. Kita siap-siap mau pulang ya, masukin dulu.
Nih masukin dulu nih. Oh iya, lupa Bu. Nih masukin dulu ya. Buku saya udah taruh. Sudah disiapkan semuanya, buku-bukunya masukin dalam tas. Alat tulis jangan sampai ada yang ditinggalkan di meja dan buku-buku ya. Di kolong-kolong harus bersih. Tenaga kesehatan itu harus bersih ya, cerminan diri ya, karena memang sehat itu indah, sehat itu bersih ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Mutia sudah? Yuk, settingin dulu, nanti ketinggalan. Udah semuanya? Yuk, untuk KM Haikal disiapkan untuk pulang berdoa. Siap. Pulang kita berdoa. Berhormati mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan pulang untuk kelompok yang sana dulu, yang paling semangat. Ya, hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Nah, langsung pulang ya. Nah, kelompok 2. Lupa ya sama kelompoknya. Ya. Hati-hati, langsung pulang ya nak. Makasih. Kelompok 3. Ya, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Waalaikumsalam.